Subhanallah, Allahu Akbar, Maha Suci Allah, Maha Besar. Hikmah jami'ah, Nadatul Ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rekan-rekan dan teman-teman peserta kajian Jam'ul Jawami yang saya muliakan, masih dalam suasana bulan Syawal, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk kita semua. Dan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa setelah bulan Ramadan kemarin kita rehat dan kita mengambil libur di Hari Raya Idul Fitri, sebelum nanti kita melanjutkan materi Matan Jam'ul Jawami, saya mengajak kita semua untuk membahas tentang silsilah usul fikih mazhab Hanafiyah, dan sudah kita share di grup beberapa catatan yang merupakan bagian dari silsilah usul fikih mazhab Hanafiyah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Gus Ismail dari Indragiri Hilir. 1 hari perjalanan loh beliau dari sini. Terima kasih juga kepada Gus Bruri yang ada di Jawa Timur, yang beliau menulis dan menata tulisan saya yang kurang bagus menjadi tulisan yang cukup bagus ini. Baik rekan-rekan yang saya muliakan, mari kita mulai karena sudah ada di HP antum dan juga ada terpampang di layar kita, ada sudah cukup rapi. Maka akan kita mulai dan kita akan menjelaskan masing-masing dari bagian yang ada tersebut. Mari kita mulai dengan terlebih dahulu membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kelihatan ya? Baik. Saya akan membaca dari atas sekilas dulu, dari Imam Abu Hanifah sampai ke bawah. Saya baca sekilas. Kemudian nanti akan saya ulangi secara lebih terperinci dan mendetail, begitu ya. Rekan-rekan yang saya muliakan, kenapa kita perlu untuk membahas usul fikihnya mazhab Hanafiyah? Dalam pembahasan di Jam'ul Jawami kita, setidaknya kita sudah 2 kali oleh Imam Asy-Syubuki dikenalkan dengan pendapat yang berbeda dari pendapatnya Imam Abu Hanifah. Yang kedua, fakta di dunia adalah penganut mazhab Hanafi adalah penganut mazhab terbesar dengan porsi 32%. Melebihi penganut mazhab Syafi'i yang hanya di bawah 30%. Dan ini juga makin memantapkan pemahaman kita tentang usul fikih dari mazhab Hanafiyah, karena Jam'ul Jawami selain ia mengandung usul fikih dari mazhab mutakalimin, Jam'ul Jawami juga menyuguhkan banyak pendapat-pendapat usul fikih Hanafiyah. Baik, kita mulai, dan sekali lagi saya akan membaca secara sekilas, kemudian nanti akan saya ulangi dengan penjelasan-penjelasan yang insya Allah akan kita beri penjelasan secara lebih detail pada pembacaan saya kedua. Sekarang saya akan memulai dengan pembacaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tercatat dan bisa kita baca bahwa tentu yang memulai dan meletakkan dasar dari usul fikih mazhab Hanafiyah adalah Imam Abu Hanifah.
Beliau wafat 150. Imam Abu Hanifah punya murid utama dan punya murid yang sangat setia pada beliau bernama Abi Yusuf. Abi Yusuf wafat 182. Setidaknya Abi Yusuf meninggalkan kepada kita 5 kitab. Al-Kharaj, Al-Asar, Ikhtilafu Abi Hanifah wa Ibnu Abi Lailah, Ar-Rad ala Sairil Auza'i. 5 kitab. Dan semua kitab Abi Yusuf ini tematik, sifatnya tematik, maudhu'iyah. Selain daripada Abi Yusuf, Syekh Al-Imamul Akbar, Imam Abu Hanifah, ini punya murid yang juga sangat loyal kepada beliau yang bernama Muhammad bin Al-Hasan, wafat 189. Al-Imam Muhammad bin Hasan meninggalkan setidaknya 6 kitab fikih. Al-Maqsud, Az-Ziyadat, As-Sayyidul Kabir, As-Sayyidul Shaghir, Al-Jami'ul Kabir, Al-Jami'us Shaghir. 6 kitab dari Imam Muhammad bin Hasan ini adalah kitab pokok dalam mazhab Hanafi. Kitab pokok disebut dengan Zahirul Riwayah, riwayat yang paling bisa terpercaya. Baik, Muhammad bin Hasan wafat 189. Kemudian dalam lingkup mazhab usul fikih Hanafiyah ada sebuah kitab yang pertama kali dan sudah dicetak sampai kepada kita, bisa kita baca. Dalam mazhab Hanafiyah yang paling lama adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qarhi. Imam Al-Qarhi menulis sebuah kitab usul fikih kecil yang disebut dengan Usulul Qarhi. Beliau wafat 340. Berarti jauh sebelum Al-Baqilani kalau kita bandingkan dengan mazhab Mutakalimin. Al-Qarhi punya murid yang bernama Nizamuddin Asy-Syashi. Nizamuddin Asy-Syashi juga menulis sebuah kitab usul fikih yang juga disebut Usulus Syashi, wafat 344. Dan pada tahun 370 wafat juga murid dari Al-Qarhi yang bernama Al-Jassos. Al-Jassos juga punya kitab usul fikih namanya Usulul Jassos. Tapi nanti nama resminya akan saya jelaskan pada penjelasan kedua. Kemudian dari sekitaran Samarkand. Jadi kalau antum tahu Hanafiyah itu secara geografis ya, punya 2 poros mazhab. Ada poros Baghdad atau Irak dan yang kedua poros Samarkand. Jadi sekitaran Bukhara, sekitaran Tajikistan, Uzbekistan kalau sekarang. Itu ada seorang bernama Abu Zaid Ad-Dabusi. Beliau wafat 30 maksud saya, dan beliau punya kitab tercatat dan terpampang di layar, yaitu punya kitab usul fikih yang berjudul Taqwimul Adillah, juga punya Taksisun Nadhor. Itu kitab karangan dari Abu Zaid Ad-Dabusi, wafat 430. Kemudian dilanjutkan secara lebih lengkap lagi dalam sebuah kitab usul fikih yang ditulis oleh Al-Basdawi, wafat 482. Kitab usul dari Al-Basdawi diberi judul Kanzul Usul dan kemudian melengkapi silsilah kitab usul fikih yang otentik dalam mazhab Hanafiyah. Secara umum ditutup oleh kitab usul fikih yang ditulis oleh As-Sarkhosi, wafat 490. Sampai dengan As-Sarkhosi ini sudah matang, sudah mencapai titik nyaris sempurna usul fikih mazhab Hanafiyah yang asli, yang otentik.
Kenapa kita sebut otentik? Pasca Asar Khosi itu sudah mulai dicampur, mulai ada penambahan, yaitu yang ditulis oleh Ibnu Sa'ati, sebuah kitab yang berjudul Badi'un Nazom. Badi'un Nazom menggabungkan antara isi dari Al-Basdawi dan kitab Al-Ihkamnya Al-Amidi. Antum ingat kan? Ihkamnya Al-Amidi yang sudah kita kenalkan pada waktu pertemuan pertama. Jejak Ibnu Sa'ati yang wafat 694 itu dilanjutkan oleh An-Nasyafi. Abul Barakat An-Nasyafi itu menulis sebuah kitab yang diberi judul dengan Manarul Anwar. Manarul Anwar itu adalah perpaduan antara Al-Basdawi dan Asar Khosi. Kemudian Sodrus Syariah pada tahun 747, berarti sebelum As-Subki, itu menulis sebuah kitab namanya At-Tanqih. At-Tanqih itu penggabungan 3 kitab, yaitu kitab Basdawi dari Hanafiyah, kitab Al-Mahsulnya Ar-Razi dari Mutakalimin, dan Mukhtasornya Ibnu Hajib. Luar biasa sekali. 3 kitab dikumpulkan oleh Sodrus Syariah dalam sebuah kitab berjudul Tanqih. Nanti akan saya jabarkan. Dan terakhir, melengkapi silsilah dari mazhab Hanafiyah adalah Ibnul Hammam yang pada tahun 861 beliau menulis kitab At-Tahrir. At-Tahrir itu sebuah kitab yang ditulis oleh orang Hanafiyah tetapi menggabungkan antara usul fikih Hanafiyah dan usul fikih Mutakalimin, secara khusus usul fikih Syafi'iyah 861. Baik, itu sekilas tentang perjalanan dari usul fikih Hanafiyah. Sekarang akan saya ulang dari atas lagi dan saya akan memberikan penjelasan yang lebih detail. Penjelasannya detail, agak detail atau sangat detail? Milihlah. Teman-teman milih. Detail, agak detail atau sangat detail? Dinda Ismail? Oh, sangat detail ya. Wah, kalau sangat detail ini agak lama, tapi oke. Akan saya usahakan detail plus ya. Jadi detail plus. Mari kita perhatikan. Imam Abu Hanifah wafat 150. Konon beliau punya kitab namanya Kitabur Ra'yi. Kitabur Ra'yi itu konon diimlakkan oleh beliau kepada Abi Yusuf. Tetapi hal ini tidak terbukti secara valid. Artinya Kitabur Ra'yi sendiri itu masih merupakan sebuah cerita yang belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Sehingga keberadaan Kitabur Ra'yi itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan secara valid. Oleh karenanya di tulisan pertama saya itu kan Kitabur Ra'yi-nya kan saya buat titik-titik ya. Karena memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akan tetapi fakta bahwa Imam Abu Hanifah adalah maestro fikih tidak bisa dibantah. Sepanjang hidup beliau, Al-Imam Abu Hanifah yang bernama asli Nu'man bin Sabit, beliau telah membukukan setidaknya 80.000 putusan fatwa. Antum sudah membukukan berapa fatwa? Imam Abu Hanifah 85.000 kali beliau memutuskan fatwa dalam bidang fikih. Bahkan ada yang mengatakan, dan ini berlebihan, beliau membukukan 500.000 keputusan fatwa
dari Imam Abu Hanifah, walaupun ini berlebihan. Akan tetapi setidaknya itu menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah adalah seorang pakar fikih, maestro fikih. Tidak ada yang mendebat ini. Sekarang bagaimana Imam Abu Hanifah mendapatkan kompetensi beliau dalam bidang fikih? Rekan-rekan yang saya muliakan, saya agak panjang jadinya cerita ya. Imam Abu Hanifah itu orang Persia asli. Beliau lahirnya di Kufah, besarnya di Kufah, wafatnya memang nanti di Baghdad. Akan saya ceritakan nanti kenapa beliau wafat. Rekan-rekan yang saya muliakan, Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama yang tidak pernah punya sejarah miskin. Beliau kaya terus. Ada yang punya kain sutera di rumah? Enggak punya ya. Imam Abu Hanifah itu dagangnya sutera. Jadi kaya kan. Ada yang punya logam mulia di rumah? Sedikit ya. Imam Abu Hanifah itu dagangnya logam mulia dan sutera. Maka Imam Abu Hanifah tidak pernah tercatat beliau mengalami fakir dan miskin. Dan itu membuat Imam Abu Hanifah punya kesempatan belajar sangat panjang. Guru utama Imam Abu Hanifah adalah Hamad bin Abi Sulaiman. Saya catat. Hamad bin Abi Sulaiman. Saya persingkat. Hamad bin Abi Sulaiman, guru utama dari Imam Abu Hanifah, adalah orang paling afqah. Orang dengan ilmu fikih paling tinggi di Kufah saat itu. Dari mana Hamad bin Abi Sulaiman punya pengetahuan fikih yang sangat hebat? Dari guru beliau bernama Ibrahim An-Nakhai. Dari mana Ibrahim An-Nakhai punya ilmu yang sangat hebat dalam bidang fikih? Dari guru beliau Ilqimah bin Qais. Bisa dibaca Ilqimah, bisa dibaca Alqamah. Dari mana Alqamah mendapatkan ilmu fikih yang sangat hebat? Dari sahabat Rasulullah yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Rekan-rekan yang saya muliakan, kota yang dibangun oleh umat Islam setelah Madinah adalah Kufah. Ketika Abu Bakar menjadi Amirul Mukminin, di akhir-akhir jabatan beliau memerintahkan kepada Khalid bin Walid untuk menaklukkan Irak secara umum dan sudah memulai ekspansi ke Kufah, tetapi Kufah bisa dikuasai secara utuh dan total di bawah seorang panglima yang bernama Sa'id bin Abi Waqqas, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'id bin Abi Waqqas itu menaklukkan Kufah di bawah khalifah yang mulia sahabat Umar bin Khattab pada tahun 12 Hijriah. Pada tahun 12 Hijriah, dengan seiring khalifah Umar, Sa'id bin Abi Waqqas membangun Kufah. Tidak Baghdad, Kufah. Dan kemudian setelah 2 tahun pembangunan Kufah selesai, pada tahun 15, Umar bin Khattab mengutus salah satu sahabat Rasulullah yang paling tinggi ilmunya, Abdullah bin Mas'ud, manusia ke-6 yang masuk Islam setelah Rasulullah, Abu Bakar, dan seterusnya. Abdullah bin Mas'ud setidaknya 6 tahun di Kufah sampai selesainya penugasan beliau, dan beliau dipanggil pulang ke Madinah setelah Khalifah Utsman bin Affan berkuasa. Artinya apa? Dari cerita singkat dan silsilah yang saya sampaikan, sesungguhnya karakteristik daripada Abu Hanifah adalah karakteristik fikih yang dimiliki dan diletakkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Orang satu di antara 4 orang yang diwasiatkan Rasulullah, di mana kita harus belajar Quran kepada beliau. Selain daripada Salim, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'ad bin Jabal. Oke, itu cerita singkatnya ya. Jadi udah paham kan cerita singkatnya. Dan jangan lupa, keputusan yang sangat besar dan revolusioner ialah setelah perang Siffin, Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak lagi menjadikan Madinah sebagai ibu kota,
tetapi menjadikan Kufah sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat administrasi umat muslim. Jadi 3 tahun terakhir hidupnya Ali bin Abi Thalib itu ada di Kufah sampai beliau wafat. Dan ini membawa migrasi yang sangat besar. Para sahabat meninggalkan Madinah, berbondong-bondong tinggal di Kufah. Tercatat dari Ammar bin Yasir, Anas bin Malik walaupun beliau di Baghdad, dan lain-lain. Sehingga sahabat-sahabat terutama sekali yang punya kedekatan dengan Ali bin Abi Thalib ini pindah dan bermigrasi ke Kufah. Kita tidak membicarakan efek politiknya, kita membicarakan efek ilmiahnya. Betapa Kufah kemudian menjadi pusat dari komunitas sahabat Rasulullah Muhammad SAW dan diteruskan oleh para tabi'in, diantaranya banyak yang mengais keilmuan. Salah satunya adalah guru-guru dari Al-Imam Nu'man bin Sabit yang kita kenal dengan Abu Hanifah. Rekan-rekan yang saya muliakan, Imam Abu Hanifah ini cerdas, kaya raya. Antum mau saya kasih tahu kenapa beliau kok sangat hebat? Karena beliau mulazamah membersamai gurunya yang bernama Hamad bin Abi Sulaiman tidak kurang dari 20 tahun. 20 tahun itu terus menerus ya. Hamad bin Abi Sulaiman itu wafat pada tahun 120. Abu Hanifah wafat 150. Abu Hanifah itu kira-kira usianya, beliau lahir 80 ya, berarti usianya 70 tahun. Antum tahu? Imam Abu Hanifah baru berhenti belajar bersama gurunya Imam Hamad setelah gurunya wafat. Dan saat itu Abu Hanifah usia berapa? Usia 40 tahun. Setelah gurunya wafat, baru kemudian Imam Abu Hanifah menggantikan posisi Hamad bin Abi Sulaiman sebagai pengajar fikih utama di Kufah. Dan disitulah kemudian diteruskan oleh Abi Yusuf. Baik, sekarang kita beralih ke Abi Yusuf. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Abi Yusuf ini sejak kecil beliau miskin. Tetapi beliau keturunan dari salah satu sahabat Rasulullah. Pada waktu perang Khandaq, ada 3 orang remaja yang menawarkan dirinya untuk ikut perang bersama Rasulullah. 1, Ibnu Umar. 2, Rafiq bin Khadij, kakek buyutnya Imam Rafi'i, Rafiq bin Khadij. Dan yang ketiga, Sa'ad bin Buhair. Siapa Sa'ad bin Buhair? Adalah kakek buyut kelima dari Abi Yusuf. Abi Yusuf ini namanya adalah Yakub beliau. Yakub bin Ibrahim. Kalau Abi Yusuf itu, sekalipun beliau adalah keturunan dari sahabat Ansor, beliau di Kufah itu lahir dalam keadaan sangat miskin. Sehingga beliau itu belajar pertama kepada Ibnu Abi Layla. Beliau kan menulis kitab Perbedaan Abu Hanifah dengan Ibnu Abi Layla ya, suatu saat nanti. Abi Yusuf itu kemudian belajar kepada Imam Abu Hanifah. Karena tidak punya ongkos belajar, Imam Abu Hanifah itu memberikan subsidi 100 dirham kepada Abi Yusuf. Habis dikasih 100 dirham, habis dikasih 100 dirham. Maka Imam Abi Yusuf mengatakan, Imam Abu Hanifah memberikanku ilmu dan dunia dalam satu suapan. Sama dengan Abu Hanifah yang membersamai gurunya Hamad bin Abi Sulaiman 20 tahun. Tercatat Abi Yusuf membersamai Imam Abu Hanifah 17 tahun. Yang terkenal pernyataan Abi Yusuf apa? Ma asbahna illa ma'a Abu Hanifah la fitr wala adha ila limarot. Walaupun hari raya Idul Fitri, walaupun hari raya Idul Adha, aku selalu bertemu dan belajar dengan Imam Abu Hanifah. Selama 17 tahun, tak putus, kecuali sakit. Udah tahu kan kenapa kita nggak alim-alim seperti beliau?
Idul Fitri putus, Idul Adha putus ya. Imam Abu Yusuf tak pernah putus 17 tahun. Belajar bersama Abu Hanifah sampai Abu Hanifah wafat 150. Dalam saya hitung-hitung Abu Yusuf usia 37 tahun. 37. Baik. Sekarang kita beralih kepada Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan ini memulai belajar kepada Syekh Al-Akbar, Al-Imamul A'zam dalam mazhab Hanafi, yaitu Imam Abu Hanifah ketika beliau usia 14 tahun. Ketika mencapai usia 18 tahun, berarti hanya sekitar 3 atau 4 tahun, Imam Abu Hanifah wafat. Artinya apa? Muhammad bin Hasan mulazamah kepada Abu Hanifah hanya 3 sampai 4 tahun. Berbeda dengan Abu Yusuf yang 17 tahun. Nah, rekan-rekan yang saya muliakan, semua pemikiran Hanafiyah, baik fikhan wa usulan, sekali lagi, fikhan wa usulan, usul fikihnya maupun fikihnya, semuanya berpusat kepada 3 orang, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, tidak keluar dari ini, baik fikihnya maupun usulnya. Kita mulai. Imam Abu Hanifah ternyata tak pernah tercatat beliau meninggalkan sebuah kitab. Tak pernah. Ada itu hanya Al-Fiqhul Akbar dalam bidang tauhid. Sehingga fikihnya Hanafiyah itu mengandalkan 6 kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan. Al-Mabsut, Az-Ziyadat, Al-Jami'ul Kabir, Jami'ul Shaghir, Syairul Kabir, Syairul Shaghir. Inilah kitab utama dari Hanafiyah. Kitab utama dari Hanafiyah yang disebut dengan Zahirul Riwayah. Nah, kalau Abu Yusuf itu menulis setidaknya seperti terpampang di layar ada 4 kitab. Al-Kharaj, Al-Asar, Ikhtilafu Abi Hanifah wa Nu Abi Laila dan Arad Alal Sairi Auza'i. 4 kitab dari Abu Yusuf itu tematik. Artinya hanya pembahasan dalam tema-tema tertentu. Sehingga tidak menjadi rujukan utama dari Hanafiyah. Namun Muhammad bin Hasan menulis 6 kitabnya ini mengandalkan periwayatan dari Abu Yusuf. Karena Muhammad bin Hasan hanya bertemu dan mulazamah bersama Abu Hanifah antara 3 sampai 4 tahun. Sementara Abu Yusuf 17 tahun tak pernah pisah dengan Abu Hanifah. Dan alhamdulillahnya Abu Yusuf diberi usia panjang 32 tahun. Masih hidup setelah wafatnya Abu Hanifah. Rekan-rekan yang saya muliakan, Abu Hanifah ini mengalami transisi dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Berbeda dengan contohnya Imam Syafi'i, itu tak pernah mengalami transisi. Nah, Abu Hanifah ini salah satu riwayat ya, tetapi cukup masyhur riwayat ini. Abu Hanifah di akhir hidup beliau itu dipanggil oleh Abu Ja'far Al-Mansur, diminta untuk menjadi qadhi, menjadi hakim, tapi beliau menolak. Dalam beberapa riwayat, sebenarnya Abu Hanifah ini dicurigai mendukung agenda politiknya Zaid bin Ali bin Husain. Karena Kufah itu kan pusatnya Syiah waktu itu. Rekan-rekan yang saya muliakan, ala kulli hal bil ikhtisar, Imam Abu Hanifah itu wafatnya di penjara. Di masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah kedua dari Abbasiyah. Nah, berbeda dengan Abu Hanifah yang tidak pro dengan pemerintahan saat beliau hidup itu. Abu Yusuf adalah Qadhil Qudhat. Kalau boleh saya bahasakan sekarang, beliau itu ketua MA. Ketuanya para hakim yang
Abi Yusuf itu dipercaya oleh 3 khalifah. Al-Mahdi, Al-Hadi, dan tentu saja yang terkenal Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid lah yang meminta kepada Abi Yusuf untuk menulis kitab yang kemudian kita kenal dengan Al-Kharaj. Al-Kharaj ini kan pajak. Kitab tentang pajak. Jadi Al-Kharaj ini adalah sebuah kitab yang diminta oleh Harun ar-Rasyid dan kemudian ditulis oleh Abi Yusuf. Baik. Rekan-rekan yang saya muliakan. 32 tahun Abi Yusuf hidup setelah wafatnya Abu Hanifah. 17 tahun diantaranya dihabiskan oleh Abi Yusuf sebagai Qadil Qudot. Jadi kalau boleh saya katakan sampai detik ini tidak ada seorang ulama mencapai derajat dan pangkat qadhi tertinggi seperti Abi Yusuf. Abi Yusuf 17 tahun dengan rincian sekitar 3 tahun bersama Al-Mahdi, 2 tahun bersama Al-Hadi, dan 12 tahun bersama Harun ar-Rasyid. Jadi bersama Harun ar-Rasyid 12 tahun. Harun ar-Rasyid raja, Abi Yusuf hakim, ketua hakim. Itulah mengapa menjadikan mazhab Hanafiyah ini kemudian menjadi bisa tersosialisasikan dengan baik di umat Islam dan menjadi salah satu atau bahkan menjadi mazhab dengan paling banyak pengikut sampai sekarang. Salah satunya adalah berkat posisi Abi Yusuf yang menjadi Qadil Qudot selama 17 tahun, 12 tahun diantaranya bersama Harun ar-Rasyid. Abi Yusuf ini sangat pintar dan kesayangannya Harun ar-Rasyid. Sering diajak haji sama Harun ar-Rasyid. Kalau antum pernah mendengar perdebatan antara Abi Yusuf bersama Imam Malik terjadi di Arafah ketika Abi Yusuf membersamai Khalifah Harun ar-Rasyid haji. Jadi sering haji bersama Harun ar-Rasyid. Ini untuk intermezzo ya, saya cerita sedikit. Istri kesayangan Harun ar-Rasyid itu kan Zubaidah ya. Masa antum nggak tahu Zubaidah? Zubaidah itu istri kesayangan Harun ar-Rasyid. Namanya suami istri ya pasti kadang-kadang tengkar. Suatu hari Harun ar-Rasyid itu marah sama Zubaidah istrinya. Entah kenapa terucaplah Harun ar-Rasyid ngomong, kalau engkau malam ini masih tidur di wilayah kekuasaanku, engkau tercerai 3 kali, kata Harun ar-Rasyid. Tapi kemudian Harun ar-Rasyid termenung, bingung. Waduh, susah pula kan cari istri secantik dan sebaik Zubaidah itu. Bingung dia. Ini gimana cara menggagalkan talaknya ini? Udah terlanjur bilang, kalau kau malam ini tidur di wilayah kekuasaanku, kau tercerai 3 kali. Padahal wilayah kekuasaan Harun ar-Rasyid ini sangat luas. Saya ukur itu separuhnya Rusia kalau hari ini. Dan hari itu Harun ar-Rasyid adalah penguasa paling berkuasa di dunia. Hari itu. Jadi bingung. Ini dibawa kemana? Ditanya ke ulama ini nggak ada yang bisa jawab. Ditanya ke ulama itu nggak ada yang bisa jawab. Akhirnya tanya kepada Abi Yusuf. Abi Yusuf bisa jawab. Kata Abi Yusuf, suruh Zubaidah tidur di masjid. Kenapa kok tidur di masjid? Mohon maaf, matikan suaranya. Siapa? Kenapa tidur di masjid? Berdasarkan surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah. Jangan sampai satu orang mengaku-ngaku. Jadi berdasarkan surat Jin ayat 18, Abu Yusuf mengatakan, suruh Zubaidah malam nanti tidur di masjid. Masjid itu bukan kekuasaan khalifah. Masjid itu adalah kekuasaan Allah. Karena firman Allah dalam surat Al-Jin 18, masjid itu milik Allah. Lah begitu loh. Kalau sekarang dibawa dengan jet pribadi keluar dari wilayah teritorial bisa. Kalau hari itu masa naik onta berapa minggu untuk keluar dari wilayah kekuasaannya Harun ar-Rasyid. Maka Abi Yusuf itu kesayangannya Harun ar-Rasyid. Rekan-rekan yang saya muliakan. Baik, sekarang kita berpindah ke Muhammad bin Hasan.
Sekalipun Muhammad bin Hasan hanya 3 atau 4 tahun bertemu dengan Imam Abu Hanifah, tapi beliau memanfaatkan waktu secara intensif dengan Abi Yusuf. Secara psikologi, Muhammad bin Hasan itu tidak punya beban. Karena Muhammad bin Hasan ini orang kaya. Jadi bertemu dengan siapapun tidak takut. Ya. Muhammad bin Hasan setelah beliau tidak bersama Abu Hanifah wafat, beliau sempat ke Madinah berguru kepada Imam Malik. Setidaknya 3 tahun bersama Imam Malik beliau, mulazamah Imam Malik. Akhirnya kalau kita sekarang membaca kitab Muwatta, salah satu riwayat yang paling bagus itu adalah Muwatta yang riwayatnya Muhammad bin Hasan. Kita semua kan ngajinya taklim muta'alim ya. Taklim muta'alim itu Az-Zarnuji sering menyebut Muhammad bin Hasan. Prototipe ulama ideal menurut taklim muta'alim adalah Muhammad bin Hasan. Kenapa sering dicontohkan? Karena Az-Zarnuji, penulis dari Taklimul Muta'alim yang orang India itu adalah orang Hanafiyah. Rekan-rekan yang saya muliakan. Jadi 6 kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan adalah rujukan utama dari Hanafiyah, dan Muhammad bin Hasan mencatat ini semua melalui periwayatan Abi Yusuf. Mayoritas saya katakannya, tidak semua. Sehingga kalau kita menyisir setiap fikih dan usul fikih daripada Hanafiyah, sepertiga itu adalah pemikiran dari Abi Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Begitu besar pengaruh dari Abi Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Terutama sekali Muhammad bin Hasan yang meninggalkan legasi kitab-kitab, dan Abi Yusuf yang dalam tanda kutip menetapkan dan memancang fikih Hanafiyah melalui kebijakan-kebijakan qodoknya beliau sebagai qodi, tahkimnya beliau sebagai hakim. Rekan-rekan yang saya muliakan, baik, mungkin antum bertanya, Pak Reza, yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan itu kan kitab fikih. Kita ini sedang belajar dan sedang mempelajari usul fikih. Ngapain kok bicara tentang kitab fikih? Rekan-rekan yang saya muliakan, bukankah sudah disampaikan dari awal kemarin bahwa fikihnya Hanafiyah itu berangkat dari keputusan-keputusan fikih, kemudian disimpulkan dalam sebuah dawabit, dalam sebuah kawaid dan dawabit yang berangkat dari putusan-putusan fikih 3 orang ulama utama inilah yang kemudian membentuk usul fikihnya Hanafiyah. Dan itu yang dilakukan oleh Al-Qarahi pada tahun 340. Pada tahun 340 Al-Qarahi menuliskan 40 usul. 40 usul itu oleh Al-Qarahi disimpulkan dari putusan-putusan Abu Hanifah, Abi Yusuf, dan Muhammad bin Hasan yang tertera dalam 6 kitab yang ditulis Muhammad bin Hasan. Kita nanti di Jamul Jawame' belakang kita dikenalkan begini. Madarul fikhi khomsah. Semua fikih itu muaranya ada 5. Al-yakinu la yuzalu bisyak ad-dororu yuzalu atau ad-dororo waladiroro. Al-masyakoh tajribut taisir. Al-adamu hak kamah. Al-umur bimako sidihalima. Itu konsep itu dikenalkan oleh Qadhi Husain. Qadhi Husain wafat pada 460. Rekan-rekan yang saya muliakan, sebelum Qadhi Husain menulis 4 atau 5 kaidah yang menjadi madarul fikhi, Al-Qarahi telah menulis 40 usul. Dan antum tahu usulnya Al-Qarahi yang berjumlah 40 itu dimulai dengan apa? Al-yakinu la yuzalu bisyak. Rekan-rekan yang saya muliakan, Al-Qarahi ini hanya menulis 40 usul. Nantinya akan dilanjutkan oleh murid beliau Asy-Syashi dan Al-Jassos. Dua-duanya adalah murid langsung dari Al-Qarahi.
Al-Karahi itu orang yang mengklaim dirinya sebagai penerus sejati dari Muhammad bin Hasan. Walaupun beliau secara usia dan kehidupan tidak bertemu langsung, tapi beliau itu bertemu dengan cucu muridnya Muhammad bin Hasan. Jadi kalau diurut begini, Al-Karahi itu murid daripada Abu Thahir Ad-Dabbas. Abu Thahir Ad-Dabbas itu adalah murid dari Isa bin Aban. Isa bin Aban adalah murid langsung dari Muhammad bin Hasan. Jadi cucu muridnya. Jadi ya memang harus dikenal ya. Rekan-rekan yang saya muliakan. Baik. Saya mau cerita sedikit ya. Imam Karahi itu orangnya Mu'tazilah. Jadi secara akidah beliau itu Mu'tazilah. Dan beliau kehidupannya sangat sederhana, tidak mau dekat dengan kekuasaan. Di akhir hidup beliau ini, beliau disumbang oleh seorang raja atau petinggi, beliau menolaknya. Siapa? Al-Karahi. Baik. Kalau Al-Karahi itu hanya 40 usul atau 40 pokok yang merupakan pokok-pokok dari pemikiran fikihnya Hanafiyah, maka Asasi dan Al-Jassos ini sudah mulai menyempurnakannya. Dalam Al-Jassos, dalam Asasi sudah kita ketahui ada am, ada khos. Sudah ada dilalahnya lafad. Sudah ada bayan. Bayan itu kan penjelasan pertama yang dirumuskan oleh Asy-Syafi'i. Itu banyak mendapatkan kritikan dari Al-Jassos terutama. Antum tahu artinya Al-Jassos apa? Tukang cat. Jadi Al-Jassos itu sehari-hari adalah tukang cat. Asasi itu bukan Imam Kufal Asasi ya. Asasi ini adalah asasinya Hanafiyah. Asasi itu nama daerah. Beliau namanya Nizamuddin Asasi. Saya akan memberi penjelasan sedikit, tapi ini mungkin agak membingungkan antum ya. Keberadaan kitab Usulusasi itu nama resmi kitabnya adalah bernama Khamsun, atau yang sebagian baca Khamsin. Usulusasi ini ada yang mengatakan bahwa murid dari Al-Karahi yang bernama Nizamuddin Asasi itu tidak menulis kitab Usulusasi. Usulusasi ini adalah kitab yang ditulis oleh ulama pada tahun 600-an. Jadi makanya sebagian ulama itu mencoret Asasi sebagai kitab usul fikih yang ditulis pada tahun 344 bukan, tapi dialihkan ke tahun 600-an. Makanya dalam tulisan pertama saya buat titik-titik kan. Karena keberadaan Asasi sebagai kitab usul fikih yang ditulis pada tahun 344 ini masih meragukan. Tapi kitabnya ada. Kitabnya bagus banget. Jadi antum kalau mau melajari kitab Hanafiyah, saya sarankan baca Usul Asasi yang diberi judul Khamsin. Jadi kalau secara lebih detail lagi, Usul Asasi itu NN, nunim. Jadi pengarangnya tidak begitu diketahui, begitu ikhlasnya. Enggak kayak kita ya. Ilmu sedikit, nulis sedikit itu namanya lebih gede daripada isinya. Tapi saya memberikan garansi Usul Asasi salah satu kitab yang mudah, enak dibaca, dan bagus banget. Masterpiece Usulusasi. Nah, berbeda dengan Usulusasi, Usulul Jassos, Al-Imam Al-Jassos, beliau itu bernama Abu Bakar Ar-Razi. Jadi kalau mutakalimin punya Abu Bakar Ar-Razi yang wafat tahun 603 ya, maka ada Abu Bakar Ar-Razi yang lain bernama Al-Jassos di Hanafiyah. Beliau menulis kitab, sebenarnya kitabnya itu beliau beri nama Usulul Fiqih. Dalam redaksi lain, kitabnya itu dinamakan dengan Al-Fusul fil Usul, pasal-pasal tentang asal. Rekan-rekan yang saya muliakan, sesungguhnya Al-Jassos itu menulis kitab Al-Fusul fil Usul itu hanyalah sekedar muqaddimah dari kitab beliau yang bernama Ahkamul Quran. Jadi kitab Ahkamul Quran inilah masterpiece-nya Al-Jassos.
Antum sudah banyak membaca kitab Ahkamul Quran, Ahkamul Qurannya Asy-Syafi'i, Ahkamul Qurannya Ibnu Arabi, atau Al-Kaya Harus Hisi yang sezaman dengan Al-Ghazali. Saya sarankan Ahkamul Qurannya Al-Jasos. Bagus sekali. Ahkamul Qurannya Al-Jasos diberi mukadimah oleh Al-Jasos dalam bentuk usul fikih dan menjadi sebuah kitab lain yang kita kenal dengan Usulul Jasos atau Al-Fusul fil Usul. Rekan-rekan yang saya muliakan, sampai dengan Al-Jasos ini usul fikihnya Hanafiyah belum tertata rapi. Belum tertata rapi. Tetapi dari seorang ulama yang bernama Abu Zaid Ad-Dabusi yang wafat pada tahun 430. Berarti sebelum Imam Haramain. Pada tahun 430 Ad-Dabusi wafat, beliau meninggalkan sebuah kitab usul fikih yang menyempurnakan pemikiran usul fikih Hanafiyah dalam kitab beliau yang sangat terkenal, Taqwimul Adilah. Jadi Taqwimul Adilah adalah kitab usul fikih Hanafiyah yang mulai matang. Jadi Al-Jasos itu belum terlalu matang. Matangnya usul fikih Hanafiyah ada di tangan Abu Zaid Ad-Dabusi dalam kitabnya yang bernama Taqwimul Adilah. Kemudian Ad-Dabusi itu juga punya kitab namanya Taksisun Nadhor. Taksisun Nadhor itu adalah kitab yang memberikan kepada kita berbagai ulasan dan alasan kenapa Abu Hanifah berbeda dengan ulama-ulama lainnya, bahkan termasuk dengan Muhammad bin Hasan dan Abi Yusuf. Nanti di belakang perbedaan Abu Hanifah dengan Imam Malik, perbedaan Imam Abu Hanifah termasuk dengan Imam Syafi'i. Saya contohkan sedikit dalam Taksisun Nadhor. Abu Hanifah mengatakan al-fardu, ini bicara fardu, ma ghayyara al-fardu awalan ghayyarohu akhiran. Sesuatu yang mengubah fardu di awal bisa mengubah fardu di akhir. Tamsilan yang bisa kita ambil contohnya adalah orang sedang dalam perjalanan tidak nemu air, akhirnya dia tayamum. Berdasarkan firman Allah apa? Wa in kuntum mardu aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Kalau kalian tak menemui air, fatayammamu, tayamum. Musafir, tayamum sholat. Tengah-tengah sholat ada air. Sholatnya batal atau tidak batal? Imam Abu Hanifah mengatakan, apa yang mengubah fardu di awal, maka akan mengubah fardu di tengah maupun akhir. Sholatnya batal dong. Karena sholatnya tadi berdasarkan tayamum. Tayamum itu diperbolehkan karena tidak ada air. Sekarang kan ada air. Firman Allah kan tidak menemukan air. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau nggak ketemu air, baru boleh tayamum. Lah ini sudah ada air. Berarti sholatnya batal sebagai fardu. Maka berketerusan sunnah, selesai itu dia harus wudhu dan kemudian sholat lagi sebagai sholat fardu. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah ini, bahkan Abi Yusuf dan Muhammad bin Hasan mengatakan sholatnya tidak batal. Ya diteruskan dong. Kenapa alasannya? Bukankah firman Allah wala tubtilu a'malakum, enggak boleh membatalkan ibadah. Ibadah ketika sudah dilakukan maka akan menjadi fardu. Ingat kemarin dalam Jamul Jawame bahwa sunnah itu ketika masyru'iyah dilakukan maka akan menjadi fardu. Itu kan dasarnya wala tubtilu a'malakum. Ini kan sudah dilakukan maka nggak bisa dibatalkan. Apa yang sudah terjadi di awal tidak kemudian harus berketerusan sampai akhir. Menurut Imam Abu Hanifah, orang yang sholat fardu dengan dasar tayamum tidak ketemu air, kemudian air datang di tengah-tengah, batal sholatnya sebagai fardu. Kemudian berketerusan sunnah. Tapi menurut Imam Abi Yusuf dan Muhammad bin Hasan, bahkan muridnya sendiri, itu tidak berubah menjadi sunnah, tetap berlanjut fardu dan tidak wajib untuk mengulangi sholat yang dia lakukan.
Keren nggak? Jadi bahkan dengan murid sendiri berbeda pendapat itu biasa. Karena berbeda dalam memahami firman Allah. Berikut ilatnya. Tetapi tetap saling menghormati. Tetap saling mencintai. Dan semuanya mengatakan dirinya sebagai Hanafiyah. Padahal berbeda. Ini luar biasa. Rekan-rekan yang saya muliakan. Itu contoh dalam Taksisun Nadzor. Saya contohkan. Perbedaan Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa al-hadis al-marwiyah bitoriqil ahad muqaddamun alal qiyas as-sahih. Itu ada dalam Taksisun Nadzor. Bahwa hadis sekalipun diriwayatkan melalui jalur ahad itu diutamakan dibandingkan qiyas sahih. Berbeda dengan Imam Malik yang mengatakan qiyas sahih harus didahulukan di atas hadis ahad. Contohnya, kita tahu semua kan, Rasulullah itu pernah sholat. Mohon maaf, ada sperma menempel di baju beliau. Ini hadis ahad, diriwayatkan oleh Aisyah. Kemudian, Rasulullah tidak membasuhnya. Beliau hanya membersihkan. Kalau bahasa Jawanya dikerik, apa itu? Digosok saja. Kemudian beliau sholat. Pertanyaannya, menurut Imam Malik, menurut juga Imam Abu Hanifah, berbeda dengan Imam Syafi'i, sperma itu kan najis. Sperma itu najis menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Loh, kenyataannya Rasulullah tidak membasuh. Maka menurut Imam Abu Hanifah, itu namanya hadis ini menunjukkan bahwa najis itu tidak harus pakai air untuk membersihkan. Sehingga salah satu konsep dari Imam Abu Hanifah apa? Bukan hanya air yang bisa membersihkan itu. Berdasarkan hadis ini, loh, sperma itu kan najis. Sehingga ya itu memang tanpa air pun bisa disucikan. Sehingga air bukan satu-satunya mutahhir. Kalau menurut Imam Syafi'i kan tidak bisa. Najis itu dibersihkan oleh selain air. Dasarnya Imam Syafi'i apa? Firman Allah dalam Al-Anfal 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al liyutahhirakum ma'an. Ini ma'an ini mutlak, al-ma'al mutlak atau mutlakul ma'. Nah, ini pembahasannya panjang ya. Nah, menurut Imam Malik, hadis ini tidak dipakai oleh Imam Malik. Imam Malik memakai qiyas sahih bahwa apapun yang najis itu tidak bisa kemudian hanya dibersihkan melalui digosok-gosok saja, tidak bisa. Itu sekedar contoh. Rekan-rekan yang saya muliakan. Kembali ke laptop. Taqwimul Adillah itu sebuah kitab yang merupakan sebuah simbol begitu matangnya usul Hanafiyah. Begitu hebatnya kitab Taqwimul Adillah. Saya catat di sebelah itu. As-Sam'ani menulis kitab Qawaati'ul Adillah. Tidak Ismail. As-Sam'ani di sampingnya itu. Menulis kitab Qawaati'ul Adillah pada tahun 489 wafatnya beliau. As-Sam'ani itu orang Syafi'iyah. Mantan Hanafiyah. Begitu beliau itu sangat fanatiknya kepada Asy-Syafi'iyah. Sampai-sampai kitab sebagus Taqwimul Adillah itu membuat As-Sam'ani terpacu untuk menulis kitab dalam tanda kutip, kitab tandingan yang bernama Qawaati'ul Adillah. Kalau Taqwimul Adillah itu Hanafiyah, Qawaati'ul Adillah mutakalimin. Oleh karenanya, Qawaati'ul Adillah salah satu kitab usul fikih mutakalimin terbaik. Masterpiece. Luar biasa bagus. Antum harus baca ini. Yang ditulis oleh As-Sam'ani. Dari mana As-Sam'ani menulis ini? Gara-gara As-Sam'ani melihat begitu hebatnya Taqwimul Adillahnya Hanafiyah. Sehingga beliau terpacu untuk menulis Qawaati'ul Adillah dalam Hanafiyah. Makanya saya buatkan catatan di situ. Rekan-rekan yang saya muliakan. Kematangan dari usul fikihnya Hanafiyah yang ditulis oleh Ad-Dabusi itu disempurnakan oleh Al-Bazdawi. Al-Bazdawi itu adalah seorang ulama yang
secara poros fikihnya sama dengan Al-Basdawi. Beliau menulis kitab usul yang bernama Kanzul Usul ila Ma'rifatul Usul. Al-Basdawi ini beliau berkunyah Abul Usr. Artinya apa? Bapak sulit, karena memang tulisan beliau sulit dipahami. Jadi kalau di Syafi'iyah atau Mutakalimin ada Imamul Haramain yang sering dikatakan kitabnya itu al-ghos seperti teka-teki, maka di Hanafiyah ada Al-Basdawi yang kitabnya juga sulit dipahami tapi luar biasa. Maka saya cantumkan di situ. Kasful Asror ditulis oleh Abdul Aziz bin Ahmad Al-Bukhari, wafat tahun 730, syarah daripada Kanzul Wusulnya Al-Basdawi. Al-Basdawi wafat 482. Kemudian Kasful Asror ditulis oleh Abdul Aziz bin Ahmad Al-Bukhari, wafat tahun 730. 150 tahun lebih untuk bisa mensyarahi kitab Kanzul Wusul yang ditulis oleh Al-Basdawi. Antum penyuka kitab tafsir, sudah khatam tafsir apa saja? Jalalain 2 juz. Tafsir Munir berapa juz? Sekali-kali baca tafsirnya Razi 30 juz. Saya kasih tahu antum. Rekor kitab tafsir sampai hari ini adalah ditulis oleh Imam Al-Basdawi, kitab tafsir berjumlah 120 juz. 120 juz rekan-rekan. Al-Basdawi. Luar biasa. Nggak tahu saya ya. Orang kita itu nggak punya kekuatan mulazamah seperti beliau. Nggak ngalim-ngalim ya. Baik, terakhir. Dari silsilah usul fikihnya Hanafiyah yang otentik saya sebut, itu adalah usul fikihnya Asy-Syarhosi. Asy-Syarhosi wafat 490. Asy-Syarhosi menulis kitab usul yang kemudian kita kenal dengan usul Syarhosi. Asy-Syarhosi adalah ulama Hanafiyah yang juga menulis kitab bernama Al-Mabsut juga. Al-Mabsut itu sekitar 30 juz juga. Itu jadi Asy-Syarhosi menulis fikihnya Al-Mabsut, menulis usulnya usul Syarhosi. Saya mau cerita sedikit juga tentang Asy-Syarhosi. Asy-Syarhosi itu 15 tahun di penjara. Dari situlah kemudian beliau menyelesaikan kitabnya Al-Mabsut. Jadi kita yang nggak pernah di penjara, nggak pernah selesai juga baca aja nggak selesai ya kan. Jadi Asy-Syarhosi menyelesaikan Al-Mabsut di penjara. Konon katanya penjaranya itu bukan penjara biasa. Beliau itu dimasukkan ke dasar sumur katanya. Tapi di situ beliau menyelesaikan Al-Mabsut. 15 tahun beliau keluar dari penjara hanya menyelesaikan sisa 1 juz lagi dari kitabnya Asy-Syarhosi. Apa nggak luar biasa? Baik, rekan-rekan yang saya muliakan, dengan selesainya Asy-Syarhosi 490 menulis usul Syarhosi, maka silsilah dari usul fikih otentik dari Hanafiyah sudah hampir selesai sempurna. Oleh karenanya setelah Asy-Syarhosi ini rata-rata adalah yang menulis menggabungkan atau menjamu, berusaha untuk mensinkronkan antara Hanafiyah dengan non-Hanafiyah. Kita contohkan As-Sa'ati, Ali As-Sa'ati pada tahun 694 beliau wafat. Coba Dinda Ismail di bawahnya. Beliau menulis Badi'un Nazom. Coba di bawahnya Dinda Ismail. Tarik ke bawah. As-Sa'ati menulis Badi'un Nazom. Badi'un Nazom itu adalah upaya dan ikhtiar dari seorang Ibnu Ali As-Sa'ati untuk menggabungkan usulul Basdawi dan ihkamnya Amidi. Tahun 694. Berarti 80 tahun sebelum As-Subki. Kemudian Abul Barkat An-Nasafi pada tahun 710 beliau menulis kitab namanya Manarul Anwar. Manarul Anwar itu penggabungan antara Al-Basdawi dan Asy-Syarhosi. Kemudian Sodrus Syariah pada tahun 747 itu
berusaha menggabungkan 3 unsur kitab dalam satu kitab. Al-Bastawi, Al-Mahsulnya Rozi, dan Mukhtasarnya Ibnu Hajib. Beliau tulis dalam sebuah kitab namanya At-Tanqih. At-Tanqih ini kemudian beliau syarahi sendiri menjadi At-Tawdih. Siapa? Sadrus Syariah. Dan terakhir kita mengenal At-Tahrir yang ditulis oleh Ibnu Hammam, wafat pada 861, yang berusaha untuk mensinkronkan antara 2 istilah usul fikih Hanafiyah Syafi'iyah. Rekan-rekan yang saya muliakan, itulah sekilas silsilah. Udah berapa jam? Jadi memang coraknya, pemikirannya, dawabit dan kaidahnya itu berbeda. Antara Syafi'iyah dalam hal ini yang mendominasi mutakalimin dan Hanafiyah. Kadang-kadang saya membuat sebuah dialog imajiner seperti ini untuk memudahkan ya. Jadi mutakalimin dan Hanafiyah ini ngobrol. Jadi Hanafiyah itu menyindir orang mutakalimin. Mutakalimin. Ente itu buat usul fikih, tatbiknya mana? Seringnya wacana aja. Belum tentu bisa ditatbik dalam fikih, tapi usul fikihnya dilebarin, dipanjangin, didalemin. Tatbiknya mana? Kata orang Hanafiyah. Dijawablah oleh orang mutakalimin. Hanafiyah. Ente itu bukan usul fikih, tapi fikih usul. Karena usul fikihnya Hanafiyah itu dari fikih. Ente itu bukan usul fikih, tapi fikih usul. Yang namanya usul fikih ini ya seperti kami, tidak ada hubungannya sama fikih, tapi menetapkan kaidah-kaidah, dari situlah keluar fikih. Lah kalau ente itu kan fikih, kemudian keluar usul, makanya ente bukan usul fikih, tapi fikih usul. Kata mutakalimin kepada Hanafiyah, kira-kira seperti itu. Akan tetapi memang kalau kita membaca kitab Hanafiyah usulnya itu memang lebih tatbiki, lebih mudah kita pahami, lebih mudah kita mengerti pada praktek-praktek fikihnya. Itulah rekan-rekan, entah sekilas entah apa ya, tentang silsilah kitab-kitab utama dan beberapa platform usul fikih Hanafiyah yang bisa saya sampaikan malam ini. Sebelum saya tutup, udah berapa menit ini Dinda Ismail? Oh, 1 jam lewat 2 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh saya beri kesempatan. Boleh kalau mau tanya-tanya tentang usul fikih mazhab Hanafiyah. Kalau ada yang tanya, kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Jadi memang belajar itu enggak bisa 1 kali, enggak bisa 2 kali. Dan saya punya zone antum terpacu untuk mencari dan membaca kitab-kitab ini semua. Jadi kita mungkin antara 3 atau 4 kitab itu nanti akan terbayang oleh kita betapa indahnya, luar biasanya usul fikihnya Hanafiyah ini. Dan bagaimanapun juga kita akan berhenti kepada usul fikih Hanafiyah yang otentik. Karena begitu kita masuk Badi'un Nizam, Manarul Anwar, Tanqih, itu kita dihadapkan pada 2 kutub yang berbeda atau bahkan 3 kutub yang berbeda dalam satu kitab. Dan memang sulit membayangkan antara Hanafiyah dan mutakalimin, 2 usul dalam mazhab yang berbeda ini bisa disuguhkan dalam satu warna. Itu rasanya tidak mungkin, tetap berbeda. Itulah rekan-rekan. Baik, insya Allah pada pertemuan ke depan kita akan lanjutkan matan Jamul Jawame'. Akan tetapi saya pikir saya masih punya beberapa keinginan nanti kita buat intermezzo lagi, karena silsilah fikih mutakalimin jalur Jamul Jawame' yang pernah kita sampaikan itu sesungguhnya masih jauh dari lengkap. Artinya masih banyak sekali kitab-kitab usul fikih maupun pemukuran usul fikih yang lain. Kita belum menyentuh usul fikihnya Ahmad bin Hanbal atau Malikiyah dan lain sebagainya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan malam ini sebagai intermezzo. Saya tak tahu, saya inginnya ringan-ringan saja temanya malam ini sebelum minggu depan kita lanjutkan matan Jamul Jawame'. Akhirul kalam, khilaf dan salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.